Ini komunitas teater untuk siapa nih? Untuk umum ya, kampus, untuk anak kuliahan, atau untuk anak-anak SD, itu treatment-nya beda-beda ya. Pokoknya bikin aja dulu, bikin. Nah, setelah jadi targetnya, tentu saja langkah selanjutnya adalah menjalankan semua target-target ini sehingga impian yang nomor satu bisa bisa tercapai. Tentu saja yang kita harus ingat, peraturan pertama yang kita harus ingat nomor satu itu adalah grup yang ada di dalam sebuah lembaga harus sesuai dan sejalan dengan visi dan misi lembaga tersebut. Selamat datang di Ruang VCI, Ruang Karya Tanpa Batas. Ya, sebenarnya tantangan dalam membangun komunitas teater itu adalah konsistensi sih sebenarnya. Konsistensi dalam bentuk apapun ya, disiplin, lalu konsisten untuk terus berkarya ya, konsisten untuk terus memegang teguh pada tujuan yang ingin kita capai ya. Konsistensi sih sebenarnya itu tantangan utama ya. Sekali lagi saya nggak ngomong teater-teater yang ada di sebuah lembaga ya, sebuah lembaga atau sekolah atau kampus itu kan ya tentu saja dia akan nempel pada tujuan, visi dan misi kampus atau sekolahnya gitu. Tapi kalau teater-teater yang umum itu biasanya konsistensi akan sedikit kendor kalau misalnya nggak konsisten ya. Konsisten dan api itu mulai padam gitu ya. Api itu mulai padam ya, semangat di awal, lalu mereka mulai pergi satu-satu ya, sehingga tinggal tersisa mungkin para pendirinya saja yang cintanya tuh mungkin lebih besar ya. Tapi basically tidak bisa disalahkan juga sebenarnya teman-teman ya. Sekali lagi, tantangan terberat selain konsistensi adalah, kalau menurut saya, apabila teater atau komunitas teater ini bisa mendapatkan peran sebagai profesi yang mendatangkan cukup banyak uang untuk ekonomi, konsistensi akan ada gitu loh ya. Jadi kalau menurut saya sih sebenarnya ini bisa diatasi di kemudian hari ketika kita mulai mengembangkan grup-grup teater ini menjadi grup-grup yang lebih profesional, yang pasarnya mungkin ada ya. Sekali lagi mungkin sekarang mungkin kecil ya pasarnya di kita ini ya. Tapi ini akan sangat bisa teratasi ketika grup-grup teater ini menjadi grup-grup yang profesional. Profesional itu berarti semua pemain yang ada di situ dibayar karena dia main teater ya, menjadi kehidupan sehari-hari. Nggak ada lagi yang nyambi ngantor mau main teater gitu segala macam. Mungkin itu akan bisa menjadi sebuah solusi yang menarik ya. Kapan itu terjadi ya saya nggak tahu gitu. Saya nggak tahu kapan itu akan terjadi, kapan sebuah profesi pemain teater ini akan mendapatkan secara finansial yang cukup, kita nggak tahu. Tapi yang bisa kita lakukan adalah usahanya apa ya, membentuk market, membentuk pasar ya. Nggak akan ada grup profesional kalau misalnya pasarnya nggak ada gitu loh ya. Jadi apa yang kita lakukan ya, yang kita lakukan ya membentuk grup teater, menebar cinta-cinta terhadap dunia seni ya, karena pada hakikatnya apa yang kita tabur itu harapannya akan kembali ya. Nggak semuanya akan menjadi pemain teater teman-teman, tapi harapan saya adalah ketika saya menabur ke anak-anak SD misalnya ya, di kemudian hari dia mungkin sebagian kecil akan jadi pemain teater atau menjadi pekerja seni. Harapan yang berikutnya adalah menjadi penonton. Ya, mereka akan menjadi pasar, menjadi penonton karena mereka udah cinta ya, tentu saja mereka ingin menyaksikan sebuah pertunjukan ya segala macam ya. Dan yang nomor 3 tentu saja menjadi investor ya, investor sebuah pementasan. Mereka mau menanamkan uangnya di sini, membangun grup secara profesional, mungkin menjadi leadernya atau menjadi pemimpin perusahaannya, lalu dikembangkan bisnisnya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau menurut saya tantangannya itu ada dua. Satu itu adalah konsistensi. Nah, konsistensi ini tentu saja berkaitan dengan ekonomi kalau menurut saya, walaupun nggak selalu begitu ya. Sekali lagi saya tegaskan, tidak selalu begitu ya, karena banyak sekali senior-senior kita dan teman-teman kita yang betul-betul mencintai teater dan mereka sangat konsisten. Kita sangat angkat topik
ya. Tapi buat teman-teman yang ya keluar masuk, mungkin salah satunya untuk bisa menanggulangi hal itu adalah kita harus bisa membuat ini jadi industri, ya, industri yang berkesinambungan sehingga membuat sebuah grup teater menjadi profesional, ya. Gimana caranya menabur ke akar rumput sehingga bisa minimal kedepannya apa yang kita tabur itu diterima oleh mereka, dan mereka menjadi 3 hal yang tadi saya sebutkan, menjadi pemain, menjadi penonton, dan yang nomor 1 mungkin menjadi investor agar industri ini bisa berjalan. Begitu kira-kira. Nah, ini ada sebuah kisah cukup menarik, sebuah perjuangan dalam membangun sebuah grup teater ya kalau menurut saya. Mungkin sedikit klise, tapi ini menarik sekali kalau menurut saya. Suatu hari di tahun 2009 waktu itu kalau nggak salah, saya diundang ke sebuah grup yang letaknya sangat jauh gitu. Letaknya sangat jauh sekali dari tempat tinggal saya, ya. Tapi saya bilang, oke, saya ingin lihat juga nih merekanya betul-betul serius atau enggak gitu, karena saya tahu tempuh perjalanan itu bakalan sekitar 1 jam 45 menit dan kembali ya 1 jam 45 menit juga gitu ya, mengendari kendaraan yang saya pakai saat itu ya, apalagi jam-jam latihannya jam-jam macet ya. Ya udah, kita coba lakukan ya. Saya nyampe sana sekitar 1,5 jam lebih dikit. Saya tahu nih akan pulang seperti itu juga, kira-kira waktunya ya. Dan di antara itu kita latihan, ya. Jarak bolak-balik sama latihannya banyak jarak bolak-baliknya, gitu loh. Tapi dengan berjalannya waktu, saya sangat lihat grup ini sangat serius. Ya, sangat serius. Didukung lingkungannya juga, ya. Didukung orang-orangnya juga, orang-orangnya sangat semangat, ya. Pada akhirnya saya bilang, oke, kita bantu, kita rela untuk melakukan itu, ya. Jadi kita jalan dan pada akhirnya sangat sukses kalau menurut saya, dan bertahan berkibar sampai sekarang dengan berbagai banyak bantuan dari orang lain dan tentunya dengan usaha mereka sendiri, mereka tetap bertahan gitu. Itu kisah yang saya selalu ingat. Mungkin kalau saat itu saya bilang kejauhan lah, mungkin ya nggak akan ada juga gitu ya. Itu selalu kisah yang menarik. Yang kedua nih adalah kisah di mana saya bukan membangun grup ya, tapi membangun sebuah komunitas ya. Komunitas apa ya? Komunitas teater, komunitas pokoknya semua yang berbau teater ya. Saat itu kita sudah rame-rame, sudah cukup berpengalaman di bidangnya masing-masing ya, di pementasan khususnya ya. Pada akhirnya kita bilang oke, kita bikin grup yang untuk khusus untuk menggarap semua yang membutuhkan pengajar-pengajar teater ya, yang membutuhkan pengajar-pengajar teater ya. Itu 2016 kalau nggak salah, 2016 ya. Itu diomongin di sebuah warung sederhana ya, dan grupnya terus bertahan sampai sekarang. Perkembangan grup cukup oke, omset juga luar biasa ya. Dan itu dua momen itu adalah dua momen yang saya nggak akan bisa lupa, bahwa ketika ada kemauan pasti ada jalan gitu. So buat teman-teman yang memang sangat rindu untuk bermain teater, bermain seni, berkomunitas lah, bikinlah komunitas sekarang juga dengan beberapa step sederhana yang mungkin tadi saya sebutkan, dengan berbagai macam variasi dari kreativitas Anda masing-masing. Sesuaikan juga dengan lingkungan Anda, sesuaikan juga dengan jadwal Anda masing-masing ya. Tapi komunitas, perkumpulan itu adalah wajib sehingga kita bisa produktif bersama dan berkarya bersama. Like, comment, dan share video ini agar semakin banyak lagi teman-teman kita yang bisa berkarya tanpa batas. Dan ingat, subscribe channel ini. Thank you.